Ada dua pesawat tempur terbang melewati sebuah negara X dalam misi untuk memata-matai pangkalan militer negara X karena dicurigai negara tersebut sedang akan mengadakan suatu kegiatan perang. Ketika pesawat pertama melewati negara X, sebuah pesawat pencegat kemudian membuntutinya dan menembak pesawat tersebut hingga hancur jatuh ke tanah. Dirasa misi pertamanya gagal, pesawat tempur kedua kemudian terbang untuk menggantikan peran dari pesawat tempur pertama yang sebelumnya jatuh diajar roket negara X. Namun anehnya, ketika pesawat tempur kedua terbang melewati negara X, sang pilot pencegat tidak melihat sama sekali kedatangan pesawat tempur kedua milik negara Y tersebut di langit. Sebelum pada akhirnya, pesawat tempur kedua dari negara Y tersebut berhasil melewati negara X dan mengambil foto dari pangkalan militer yang super ketat tersebut sebelum pada akhirnya kembali ke pangkalan dengan aman. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kenapa pesawat tempur pertama bisa terdeteksi oleh radar negara X sementara pesawat tempur kedua tidak? Apakah ada fenomena fisika di dalamnya? Kita simpan jawaban tersebut untuk nanti, karena dalam video kali ini kita akan membahas materi fisika yang berhubungan dengan peristiwa radar dan pesawat tempur tadi. Seperti apa? Kita simak video berikut. Sebelum mulai membahas fenomena di atas, pertama-tama kita akan membahas gelombang elektromagnetik terlebih dahulu. Gelombang elektromagnetik atau radiasi gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memerlukan medium perambatan. Gelombang elektromagnetik pertama kali ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz dalam sebuah eksperimen yang dimana beliau mengalirkan listrik bertegangan tinggi pada ujung dua kabel logam, lalu muncul percikan di celahnya yang ternyata percikan ini mengakibatkan radiasi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Radiasi ini dibuktikan dengan kemunculan percikan di kumparan logam yang terletak 1 meter dari posisi alat. Namun jauh sebelum Hertz, pada tahun 1873, James Clerk Maxwell dalam sebuah studinya yang berjudul A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet itu berhubungan sangat erat. Saat itu ia sadar kalau ada arus listrik yang terus-menerus berubah, maka arus listrik itu bisa menimbulkan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah juga, sekaligus memancar keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari studinya tersebut menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 × 10⁸ meter per sekon. Dari situ Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Dari pernyataan Maxwell tersebut, maka dirumuskan sebuah persamaan dari gelombang elektromagnetik yang diturunkan menjadi C sama dengan lambda dikali F, di mana C sama dengan kecepatan cahaya, lambda sama dengan panjang gelombang, dan F sama dengan frekuensi. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut, yaitu 1. Merupakan gelombang transversal, 2. Merambat dalam ruang hampa, 3. Mengalami pemantulan atau refleksi,
pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 4. Arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet ataupun medan listrik. 5. Terjadi perbedaan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, gelombang elektromagnetik memiliki berbagai macam jenisnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang ini memiliki panjang gelombang dan frekuensi terkecil. Gelombang ini sering digunakan sebagai telekomunikasi radio ataupun sebagai siaran dari lagu-lagu K-pop ataupun J-pop yang biasanya sering kalian dengar. Kedua ada gelombang mikro. Gelombang ini memiliki frekuensi sekitar 10⁻10 Hz dan panjang gelombang 3 mm. Gelombang ini sering digunakan sebagai oven microwave ataupun jaringan radar untuk mendeteksi lalu lintas pesawat terbang. Lalu ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Panjang gelombang dari sinar inframerah lebih besar dari cahaya tampak. Biasanya, sinar inframerah sering digunakan dalam peralatan penjejak militer atau yang lebih dikenal sebagai IRST atau Infrared and Search Tracking Device. Lalu ada cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻16 Hz dan panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Warna-warna umumnya yang biasa kita lihat, Magic Webinio, itu termasuk dalam spektrum gelombang elektromagnetik tipe cahaya tampak. Lalu ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz dan panjang gelombang antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar matahari yang biasanya kita rasakan setiap hari itu juga termasuk dalam sinar ultraviolet. Lalu ada sinar X-ray. Sinar ini memiliki frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz dan panjang gelombang berkisar antara 10⁻−11 nanometer sampai 10⁻−8 nanometer. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Sinar ini biasanya digunakan untuk CT scan ataupun untuk memeriksa barang ilegal oleh bea cukai. Terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dan panjang gelombang berkisar antara 10⁻⁴ nanometer sampai 0,1 nanometer. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir ataupun atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma sangatlah berbahaya. Apabila diserap oleh jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang sangat serius seperti kemandulan dan kanker. Untuk memudahkan berbagai jenis dan tipe gelombang elektromagnetik tadi, maka dibuatlah tabel yang dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di samping ini. Lalu kita kembali pada pertanyaan awal pembuka tadi. Kenapa pesawat tempur pertama bisa ditembak jatuh oleh pesawat negara X, sementara pesawat tempur kedua tidak? Jawabannya adalah karena pesawat tempur kedua adalah pesawat tempur siluman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, radar termasuk pada jenis gelombang mikro dengan cara kerja menembak radiasi gelombang mikro ke arah pesawat target sebelum pada akhirnya pantulan dari gelombang mikro tersebut diterima oleh penerima radar kembali. Sesuai dengan salah satu sifat gelombang elektromagnetik bahwa gelombang elektromagnetik dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, karena pesawat pertama bukanlah pesawat siluman, radar negara X mendeteksi adanya pesawat lawan, sebelum pada akhirnya mereka memanggil pesawat pencegat untuk menembak jatuh pesawat tempur tersebut. Lalu, bagaimana membuat sebuah pesawat tempur menjadi siluman? Mudah saja, dengan mengubah bodinya menjadi tidak bersudut, seperti membentuknya menjadi prisma atau curvilinear, semi lingkaran, ataupun bisa juga dengan menambahkan lapisan yang mampu menyerap gelombang elektromagnetik. Akibatnya, gelombang mikro dibiaskan dan radiasinya juga turut terserap ke dalam bodi pesawat. Inilah yang menyebabkan mengapa pesawat tempur kedua negara Y bisa tidak terdeteksi oleh radar negara X dan ditembak jatuh,
sebelum pada akhirnya kembali ke pangkalan dengan aman. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kesimpulan dari video tersebut adalah gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memerlukan medium perambatan. Radar adalah salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang mikro. Dan supaya pesawat menjadi siluman, maka pesawat dibuat menjadi tak bersudut dan menambah lapisan anti radar. Itulah penjelasan di atas mengenai gelombang elektromagnetik dan cara kerja radar. Sampai jumpa. Dadah.